Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah kewirausahaan kelas 4H. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produk yang kami pilih, yaitu jam dinding stick motif batik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Alantito Elfridat, NIM 2020 11250. 2. Irfan Prasetyo, NIM 2020 11320. 3. Tifal Putri Nabila Ulaya, NIM 2020 11448. 4. Mita Nurul Rahmawati, NIM 2020 11448. 5. Linda Fitriana, NIM 2020 11499. 6. Ida Putri Anggraini, NIM 2020 629. Baik, langsung saja. Latar belakang. Peluang bisnis merupakan sebuah kesempatan untuk memulai atau membuka sebuah bisnis oleh siapa saja. Seperti mahasiswa yang ingin membuka sebuah bisnis itu tidak ada dalil yang melarangnya untuk memiliki kesempatan dalam mencari, membuka, atau memulai sebuah peluang bisnis. Tetapi, terkadang yang menjadi permasalahan atau hambatan ketika akan memulai sebuah bisnis adalah modal. Perlu diketahui, tanpa modal yang besar pun kami bisa memulai sebuah bisnis, yaitu mendirikan bisnis dengan modal yang kecil. Berdasarkan data dan penelitian pada kontribusi industri kreatif di Indonesia, menempati peringkat ketiga. Indonesia merupakan negara ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan yang industri ekonomi kreatifnya berkontribusi besar terhadap domestik bruto atau PDB nasional dengan nilai mencapai 1.100 triliun. Untuk kriya atau kerajinan tangan sendiri, Indonesia mencapai 148.000 triliun. Dengan ketatnya persaingan di pasar kerajinan tangan, tidak menyurutkan langsung kami guna mencoba memproduksi suatu kerajinan tangan barang bekas dipadu dengan barang baru, dan harapan mampu bersaing dalam pasar kerajinan tangan. Kami memiliki kerajinan jam dinding dari stik es krim karena bisnis tersebut tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Dan yang paling penting, stik es krim ini mudah ditemukan di mana saja. Stik es krim memiliki bentuk yang bukan persegi panjang tetapi lonjong, yang sangat mudah untuk dijadikan karya seni. Selain itu, kita mencoba memberikan inovasi dari permasalahan sisa kain batik yang tidak tercapai dengan mengombinasikan atau memberikan motif kain batik tersebut ke sebuah jam dinding agar terlihat lebih menarik. Gambaran produk rancangan karya yang akan kami buat adalah untuk menciptakan jam dinding. Secara umum, jam dinding merupakan benda yang paling dibutuhkan di seluruh dunia karena sebagai penanda waktu sedang berjalan. Selain itu, jam dinding juga dapat memperindah suatu ruangan. Jadi produk kami nantinya akan terbuat dari stik es krim dan kain percak batik. Kain percak batik itu nanti kami taruh pada bagian tengah jarum atau di bagian tepinya. Kami memilih kerajinan tersebut karena produk tersebut tidak membutuhkan modal yang sangat besar, dan paling penting stik es krim dan kain percak batik itu mudah ditemukan di mana-mana. Kelebihan produk ini adalah produk ini jauh lebih menarik dan unik dan dari segi penampilan jika dibandingkan dengan jam dinding lainnya. Selain itu, produk itu juga mudah pecah dan terjamin kualitasnya karena kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan.
Analisis tren pasar, target pemasaran, jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Tetapi kami menghiasi dengan inovasi dan memang sudah cukup banyak dengan berbeda dari produk yang telah ada, yaitu dengan inovasi stik es krim dan kain percak dengan suatu produk yang unik, harga yang ekonomis, dan paling penting bermanfaat bagi konsumen. Dengan ini kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dengan peserta lainnya. Dua, wilayah pemasaran. Kegiatan usaha kami lakukan dengan proses promosi di semua kalangan masyarakat. Tiga, di suatu situasi pemasaran produk kami. Banyak pesaing toko-toko, maka di sini kami memasarkan suatu sesuai dengan sasaran yang target yang pas. Jadi produk kami mampu bersaing di pasaran dan diprediksi bisa mencapai target yang kami rencanakan, di mana kami harus selalu aktif menyaring informasi untuk penjualan produk ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tifal. Selanjutnya yaitu peluang dan segmentasi pasar. Peluang produk kami adalah produk yang sejenis yaitu jam dinding stick motif batik, terutama yang terbuat dari bahan stick yang banyak beredar di masyarakat. Namun produk kami berbeda dengan jam dinding pada umumnya dan kami memiliki pasar yang jelas yaitu mahasiswa dan semua kalangan masyarakat dengan promosi yang akan kami buat semenarik mungkin. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar kami merupakan masyarakat umum, mengingat jam dinding merupakan barang yang dibutuhkan oleh siapa saja yang membutuhkan perabotan rumah yang sekaligus dapat menjadi hiasan rumah mereka. Selanjutnya yaitu ada analisis 4P. Yang pertama yaitu place. Kami memilih tempat yang strategis yaitu di daerah pemukiman penduduk di dekat kampus UMK, tujuannya agar pelanggan mudah untuk mengakses jalan saat ingin membeli produk atau ingin melakukan COD. Yang kedua ada price, karena untuk sasaran pasar yang dituju adalah kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Kami memberikan harga yang terjangkau dan menyesuaikan konsumen, namun kualitas tetap terjamin. Yang ketiga ada produk. Kami memilih bahan yang sudah ada dengan harga relatif murah, yaitu stik es krim, dan mengubahnya menjadi suatu produk yang baru dan lebih menarik, kreatif, dan inovatif. Produk kerajinan jam dinding dari stik es krim dan kain perca batik mudah dibuat dan dapat menarik minat pasar. Dan yang keempat ada promotion. Promosi yang akan dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Agar pemasaran menjadi lebih luas, promosi juga dilakukan dengan menggunakan brosur yang akan kami sebar di berbagai sudut tempat-tempat umum yang ramai seperti sekolah, perumahan, perkantoran, dan kampus. Selanjutnya analisis SWOT. Produk jam dinding stik motif batik, yaitu strike kekuatan. Bahan bisa dengan mudah ditemukan. Tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk membuat produk ini. Hasil yang dihasilkan menarik dan unik. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Membutuhkan waktu lama dan kesabaran tinggi untuk membuat produk yang baik. Berkemungkinan mudah rapuh. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, yaitu meningkatkan isu global warming dan daur ulang sampah kayu di kalangan masyarakat. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu jumlah kompetisi yang semakin meningkat, kurangnya minat dan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alan Tito. Tahap produksi. 1. Kumpulkan alat dan bahan. 2. Buatlah pola dengan stik es krim berbentuk segi 8. Gabungkan stik menggunakan lem kayu. 3. Lalu susun stik es krim ke atas mengikuti pola awal.
4. Buatlah pola kardus berbentuk segi 8. Lalu, tata stik es krim hingga menutupi kardus yang berbentuk segi 8 tersebut. Setelah itu, tempel kain perca batik menggunakan lem di tengah pola stik. 6. Lalu lubangi tengah kerajinan tersebut untuk memasang mesin jam. 7. Setelah itu pada tengah kerajinan beri potongan stik untuk tanda angka. 8. Pada pinggir kerajinan beri besi lingkaran untuk memasang jam tersebut ke dinding. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Ida. Proyeksi ke depan. Limbah merupakan suatu barang atau benda sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Kerajinan tangan dari bahan limbah adalah bentuk pemanfaatan, penghematan, dan gerakan untuk menjaga lingkungan. Banyak orang yang sering membuang barang-barang bekas ke tempat sampah. Padahal sebagian masih dapat dimanfaatkan. Barang-barang tersebut sebenarnya layak untuk orang lain. Oleh sebab itu, kami harus lebih jeli dalam memanfaatkan barang tersebut. Pemanfaatan barang bekas perlu dilakukan karena selain untuk menghemat juga untuk menjaga lingkungan. Dengan demikian, kami akan menciptakan inovasi baru, yaitu membuat kerajinan dengan menggunakan stik es krim, dimaksudkan untuk mengasah kreativitas dalam berkreasi melalui praktek pembuatan ragam hias. Selain itu, dengan menggunakan stik es krim yang terutama digunakan sebagai bahan utama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dianggap orang lain adalah sampah yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Sebenarnya masih dapat diperbarui menjadi suatu barang yang indah dan juga bermanfaat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.